Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Robani dengan NPM 10121271 dari kelas C7 Manajemen. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Ada 4 pokok bahasan, diantaranya yaitu Al-Hamiyatu Ma'rifatullah, At-Thoriq ila Ma'rifatullah, Al-Manawi min Ma'rifatullah, dan Al-Adilah ala Wujudillah. Materi yang pertama yaitu Al-Hamiyatu Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arofa, ya'rifu, ma'rifah yang artinya mengenal. Ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Seseorang dianggap Ma'rifatullah jika telah mengenali asma atau nama Allah Subhanahu wa taala, lalu sifat Allah Subhanahu wa taala, dan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dalam Ma'rifatullah ini terdapat dalil-dalil yang kuat. Yang pertama, dalil nakli, menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil akli, menjelaskan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan yang ketiga, dalil fitri, jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun sarana yang mengantarkan seseorang pada Ma'rifatullah yakni akal sehat, para rasul, asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala ada 2, yakni yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, dan yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Lalu ada jalan penghalang dalam Ma'rifatullah, yaitu Al-Kubru atau sombong, Az-Zulmu atau zolim, Al-Kazibu atau dusta, Al-Fusuku atau fasik, Al-Kufru atau ingkar, Al-Fasadu atau fasad, Al-Ghaflah atau lengah, Kasrotu ma'asi banyak berbuat durhaka, dan Al-Irtiyab ragu-ragu. Materi yang kedua yaitu At-Thoriq ila Ma'rifatullah, yakni jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa metode, yakni melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat kauliyah, terdapat dalam surat At-Tin ayat 1-5. Ayat yang Allah firmankan dalam kitab-kitabnya yaitu Al-Qur'an. Lalu yang kedua, ayat kauniyah, terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Ayat dalam bentuk segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Metode selanjutnya melalui metode Islam. Yang pertama dengan nakli dan akal. Terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang kedua, membenarkan. Terdapat dalam Quran surat Qaf ayat 37 yang artinya, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Kemudian yang terakhir, menghasilkan iman. Metode selanjutnya yaitu melalui metode selain Islam. Yang pertama, dugaan dan hawa nafsu, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Yang kedua, ragu-ragu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55. Dan yang terakhir, berakibat kufur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Materi yang ketiga yaitu Al-Manawi min Ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama adalah maradus syahwat atau penyakit hati. Dalam maradus syahwat ini dibagi menjadi 5, yaitu al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezoliman, al-kizbu atau kedustaan, dan kasrotul ma'asyi. Hal yang kedua yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah yakni maradu as-subhah atau masalah akal dan logika, yang dimana dibagi menjadi 4, yaitu al-jahlu atau kejahilan, al-irtiyab keraguan-raguan, al-inhiraf penyimpangan, dan al-ghaflah kelalaian. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah. Tuhan telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut. Yang pertama, ada dalilul fitri atau dalil fitrah.
Fitrah artinya al-khilafah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi atau dasar yang murni yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Yunus ayat 22. Yang kedua adalah ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang pertama, perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Kemudian terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Kemudian terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa dan berbagai macam mukjizat Nabi Isa. Selanjutnya yang ketiga yaitu ad-dalilul aqli atau dalil yang dapat oleh akal. Yang pertama ada teori sebab. Maksudnya, mustahil sesuatu ada dengan sendirinya dan mustahil juga sesuatu ada dari ketiadaan. Yang kedua, teori keteraturan. Seluruh alam semesta bergerak dengan sangat teratur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan yang maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ad-dalilul naqli atau nas, yakni pembuktian keberadaan petunjuk kitab suci. Manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil akli atau Al-Qur'an dan Sunnah untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada dalilul tarikh atau dalil sejarah, yakni membenarkan sejarah kenabian hingga kini keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah masih ditunjukkan. Terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 111. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.